Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, kali ini kita akan memberikan informasi yaitu resmi dari PAN RB mengenai tentang surat edaran resmi yang dikeluarkan, yaitu tentang seleksi P3K di tahap ketiga maupun P3K di tahun 2022 ini, yaitu tentang bagaimana cara Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade apakah tetap mengikuti ujian ataukah hanya melengkapi persyaratan. Dan begitu pula mari kita cek formasi baru P3K tahun 2022 di daerah Bapak Ibu masing-masing. Informasi ini yaitu update ya yang baru dikeluarkan, jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ini info penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Segera cek informasi daerah Bapak Ibu masing-masing apakah di daerah Bapak Ibu yaitu membuka formasi baru P3K tahun 2022. Mari kita simak videonya bersama. Oke, mari kita simak yaitu penjelasan surat edaran tersebut, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia, yang mana surat ini sudah dikeluarkan oleh PAN RB tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Mari kita lihat Bapak Ibu di sini mengenai tentang surat edaran, isi tentang surat edaran itu tersendiri. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terpenting ya mengenai tentang seleksi tersebut Bapak Ibu. Di sini saya tim Edukasi Official akan memberikan informasi yaitu secara garis besarnya Bapak Ibu, karena surat ini begitu banyak yaitu ada 35 halaman. Di sini akan saya sampaikan yang perlu kita ketahui bersama adalah pada bab kedua yaitu tentang kategori dan persyaratan pelamar. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori A yaitu pelamar prioritas dan B pelamar umum. Siapa pelamar prioritas tersebut? Mari kita lihat penjelasannya di bawah di sini. Pada pasal 5 sudah jelas bahwa pelamar prioritas itu terdiri atas yaitu prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas ketiga. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari yaitu THK 2, Bapak Ibu yang masuk kategori THK 2 namun di sini memenuhi nilai ambang batas yaitu pada seleksi tahun 2021 kemarin. Yang kedua, guru non ASN ya yang memenuhi nilai ambang batas atau Bapak Ibu yang sudah passing grade pada seleksi di tahap 1 kemarin Bapak Ibu. Yang ketiga atau yang C yaitu lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas ya, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Dan yang D yaitu guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 ya. THK 2 guru non ASN dan lulusan PPG serta guru swasta yang memenuhi passing grade pada seleksi tahun 2021 adalah ini masuk ke prioritas pertama Bapak Ibu ya. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade pada seleksi tahap 1 maupun 2 di tahun 2021 kemarin. Berikutnya untuk prioritas kedua yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan yaitu THK 2. Berarti prioritas kedua ini adalah khusus THK 2 ya yang belum memenuhi passing grade. Oke, prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan di sini untuk prioritas kedua adalah pelamar prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Sedangkan prioritas yang ketiga adalah
pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri ya Bapak Ibu ya, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja yaitu paling rendah 3 tahun. Jadi Bapak Ibu ya, yang mengajar di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik namun belum mencapai 3 tahun, maka itu bukan merupakan prioritas ya, bukan masuk ke kategori prioritas ketiga Bapak Ibu. Ini mengenai tentang prioritas Bapak Ibu ya. Yang bagian 1 yaitu bagian prioritas. Selanjutnya yang perlu kita ketahui selain prioritas, nanti di sini ada juga yaitu pelamar umum Bapak Ibu ya, pelamar umum. Siapa pelamar umum tersebut yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini? Yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, apakah Bapak Ibu yang belum mengajar di sekolah negeri maupun swasta yang belum terdaftar di Dapodik, apakah bisa mengikuti seleksi P3K ya, formasi tahun 2022 ya? Sebelumnya kita lanjutkan yaitu mengenai tentang seleksi prioritas. Pada seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Artinya bagi Bapak Ibu ya, di sini yang THK 2 tadi dia menggunakan nilai seleksi pada tahun 2021. Dan untuk kedua, seleksi kompetensi bagaimana pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua Bapak Ibu ya. Itu terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan kompetensi kedua di tahun 2021 kemarin. Dan yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Oke, di sini dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi mengikuti seleksi ya, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Oke, apakah digunakan pada kompetensi 1 atau 2? Mari kita lihat. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, yaitu memiliki jabatan yang sama Bapak Ibu ya, pada kompetensi 1 dan kompetensi 2 di sini, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Oke, jika Bapak Ibu masih yaitu mengikuti atau memilih jabatan yang sama, maka menggunakan nilai kompetensi yang paling tinggi. Dan B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda Bapak Ibu pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi kedua Bapak Ibu. Oke, artinya seperti ini. Jika pada kompetensi 1 Bapak Ibu memilih instansi A dan kompetensi kedua Bapak Ibu memilih instansi B, maka yang digunakan adalah nilai akhir Bapak Ibu ya, bukan nilai pada kompetensi pertama, walaupun nilai tertingginya adalah nilai kompetensi pertama Bapak Ibu. Oke ya, di sini sungguh disayangkan Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian, yaitu akademik, kompetensi, dan kinerja, serta pemeriksaan latar belakang Bapak Ibu ya, atau disebut dengan background check. Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Berikutnya pada pasal 33 di sini, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah. Oke ya, di sini pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah ya, wajib nih, sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan jurusan Bapak Ibu atau ijazah yang dimiliki Bapak Ibu. Oke ya. Dalam hal ini tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan ijazah atau jurusan kita, ya, pelamar prioritas dapat melamar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan. Berikutnya pemilihan sekolah di mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan yaitu keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Dan untuk
pelamar umum atau seleksi umum Bapak Ibu. Di sini. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Arti pelamar umum ini adalah Bapak Ibu yang sudah menjadi guru namun belum mencapai 3 tahun Bapak Ibu. Berarti masuk ke kategori pelamar umum Bapak Ibu. Yaitu menggunakan sistem CAT UNBK Bapak Ibu. Oke, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K guru di seluruh di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Oke ya, yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Artinya untuk pelamar umum ini ya bisa dikategori adalah sisa dari yaitu prioritas Bapak Ibu ya. Karena yang diutamakan untuk seleksi di tahun 2022 ini adalah prioritas Bapak Ibu. Berikutnya, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas. Ya, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dan berperingkat terbaik Bapak Ibu. Ya. Dan berperingkat terbaik Bapak Ibu ya. Di sini, ini ingat Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pelamar umum ini lulus passing grade namun tidak berperingkat terbaik, masih kalah saing dengan yang lain, maka Bapak Ibu bisa kategori apakah duduk atau tidak. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Karena di sini ada yaitu dan, ya bukan atau tapi dan berperingkat terbaik. Berarti harus ya berlomba-lombalah mendapat nilai yang tertinggi Bapak Ibu untuk supaya Bapak Ibu lolos P3K. Ini bagi pelamar umum Bapak Ibu. Berikutnya, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri ayat 1 mana? Ini ya, bagi pelamar umum tadi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara Bapak Ibu. Artinya 3 kompetensi ini harus di atas passing grade Bapak Ibu ya, atau di atas rata-rata Bapak Ibu. Oke, di sini jika bagi pelamar umum memiliki nilai akhir sama, maka nilai yang digunakan adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi Bapak Ibu. Jika sama ini Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu lulus passing grade, setelah di peringkat nilainya sama Bapak Ibu. Dilihat utama apa? Yaitu yang nilai teknis tertinggi Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A atau nilai teknisnya sama, ya, maka penentu kelulusan akhir didasarkan pada kumulatif yaitu manajerial, ya, manajerial, sosiokultural yang paling tinggi. Oke, ya, ini jika teknisnya sama, masih sama juga Bapak Ibu, maka dilihat dari manajerial dan sosiokultural ya. Berikutnya untuk pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu. Pemenuhan kebutuhan P3K di tahun 2022 ini didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Ya tadi Bapak Ibu yang sudah passing grade Bapak Ibu. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan. Ingat berlaku urutan Bapak Ibu, yaitu THK 2 memenuhi ambang batas yaitu seleksi pada tahun 2021. Yang kedua tadi adalah guru non ASN yang memenuhi passing grade seleksi tahun 2021. Yang ketiga, lulusan PPG yang lolos seleksi pada tahun 2021. Dan yang keempat yaitu guru swasta. Jadi dilihat dari urutan Bapak Ibu ya, dilihat dari urutan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, dalam memenuhi kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi pada prioritas pertama, maka akan dipenuhi oleh prioritas kedua. Oke. Dalam hal ini belum terpenuhi juga akan dipenuhi oleh prioritas ketiga, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Bapak Ibu. Setelah itu belum terpenuhi lagi, baru diisilah oleh pelamar umum. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu sangat diuntungkan ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang masuk ke kategori yaitu prioritas pertama, ya, kedua, pertama, kedua, ya, maupun prioritas ketiga. Apalagi yang prioritas pertama Bapak Ibu ya sudah lolos passing grade. Oke, ketentuan lainnya apa? Hubungan perjanjian kerja ini sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 2
yaitu kontraknya paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Bapak Ibu ya, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jika Bapak Ibu daerah Bapak Ibu masih membutuhkan kebutuhan itu, ya maka akan diperpanjang. Namun jika tidak membutuhkan lagi, maka ya Bapak Ibu hanya dikontrak maksimal selama 5 tahun. Ini mengenai tentang surat edaran, yaitu mengenai tentang seleksi P3K tahun 2022. Mari kita lihat yaitu kebutuhan formasi daerah Bapak Ibu masing-masing. Ini Bapak Ibu acuan, yaitu acuan hasil dari tahap 1 kemarin Bapak Ibu ya. Kita lihat contohnya Bapak Ibu di sini. Oke, kita lihat contohnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya, supaya kita paham. Salah satu contoh formasi daerah Aceh ya, daerah Aceh. Jumlah formasi P3K guru yang diperhitungkan adalah 4.000 untuk daerah Aceh Bapak Ibu. Yang diperhitungkan 4.000. Sedangkan jumlah P3K guru yang dilaksanakan seleksi pada tahun 2021 di sini 5.215. Formasi P3K guru tahun 2022 adalah 1.801. Artinya Bapak Ibu ya, untuk daerah Aceh untuk formasi P3K guru tahun 2022 di sini masih ada sisa 1.801 Bapak Ibu. Ini untuk daerah Aceh Bapak Ibu. Oke ya, untuk daerah Aceh. Nah, di sini ada Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Selatan, Singkil, Tengah dan seterusnya Bapak Ibu. Ini untuk daerah Aceh ya, masing-masing kabupaten. Oke ya, ini untuk provinsi. Ini untuk provinsi. Berarti kalau provinsi berarti levelnya SMA dan SMK Bapak Ibu ya. MA, SMA, SMK. Sedangkan untuk masing-masing kabupaten, semacam Kabupaten Aceh Barat, Aceh Timur, ini berarti untuk levelnya yaitu SD ya, SD, SMP, TK seperti itu. Jika membutuhkan Bapak Ibu ya. Ini untuk daerah Aceh dan seterusnya Bapak Ibu. Bisa nanti Bapak Ibu lihat yaitu di jika Bapak Ibu membutuhkan informasi ini bisa kami berikan Bapak Ibu ya. Berikutnya ini untuk Provinsi Sumatera Utara. Untuk semua Provinsi Sumatera Utara, formasi SMA SMK-nya yaitu ada 13.000 Bapak Ibu. Oke ya. Berarti artinya Sumatera Utara pada tahun 2021 tidak melaksanakan seleksi. Bapak Ibu ya. Berarti formasi P3K guru tahun 2022 ada 13.567 Bapak Ibu. Ini masing-masing bisa dilihat yaitu kabupatennya Bapak Ibu ya, kabupaten masing-masing bisa Bapak Ibu lihat. Berikutnya kita lihat untuk provinsi ya, Provinsi Riau. Oke, Provinsi Riau. Kita lihat untuk Provinsi Riau, berarti kalau provinsi berarti SMA SMK. Di sini untuk formasi di tahun 2022 ini adalah 8.000 Bapak Ibu ya. 8.000. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk SMA. Sedangkan pada 2021 kemarin hanya 222. Ya, untuk Provinsi Riau kemarin ini hanya 222. Sedangkan untuk 2021 untuk 2022 adalah 8.909. Ini untuk Provinsi Riau. Sedangkan kalau kita lihat masing-masing kabupaten semacam Bengkalis, Indragiri Hilir, Inhu, Kampar, Kuansing, Pelalawan, Rohil dan seterusnya. Itu bisa nanti Bapak Ibu cek, yaitu bisa dilihat di link deskripsi video Bapak Ibu ya. Oke, informasi ini semoga Bapak Ibu bermanfaat ya untuk kita semua. Sekali lagi, marilah persiapkan diri karena surat edaran ini sudah resmi dikeluarkan oleh Pan RB, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka mari kita persiapkan diri untuk belajar kembali Bapak Ibu. Karena kalau dilihat dari surat edaran tersebut, ini masuk kategori agak sedikit berat Bapak Ibu ya dalam seleksinya. Namun walaupun bagaimanapun ya kita hadapi dengan legowo ya, dengan bijaksana, dengan serius Bapak Ibu. Di sini semoga kita semua yang Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022
ya lolos ya, bisa mencapai passing grade dan nilai tertinggi. Amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, ya cukup sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat untuk belajar mulai sekarang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.